Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 9 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bercermin Berulang-ulang. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 6 ayat keempat sampai dengan kelima. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami bertanggung jawab sesungguhnya dimulai dari apa yang kami lakukan dan bertanggung jawab atas hidup kami dengan baik-baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di sini kita bertemu dengan bercermin berulang-ulang. Kita tahu dengan jelas yang namanya bercermin, kita berada di hadapan cermin dan kita melihat wajah kita. Lalu kita menata sedemikian rupa bagaimana rambut kita sudah baik atau tidak, sudah rapi atau tidak, pakaian yang kita kenakan apakah tepat atasan dengan bawahannya, apakah kemudian ada lipatan yang kusut yang perlu disetrika, dan kemudian agar penampilan kita menjadi penampilan yang layak, sopan, dan kemudian pantas. Maka itu dilakukan bercermin berulang-ulang. Tentunya antara laki-laki dan perempuan di dalam bercermin rasa-rasanya ini jarang sekali kalau laki-laki yang lebih banyak bercermin. Kadang-kadang laki-laki tanpa cermin sekalipun tidak masalah. Itu dengan perasaan saja rambutnya masih rapi atau tidak. Tapi kalau wanita itu berulang-ulang bercermin secara spesifik, dia lihat apakah alis matanya, bulu matanya, kemudian make up yang dipakai apakah perlu lebih tipis atau lebih tebal. Dan itu berjuang sedemikian rupa, terkadang untuk memakai pakaian saja seorang ibu atau seorang wanita bisa 3-4 kali berganti pakaian sampai kemudian rasanya inilah pakaian yang paling cocok dan tepat untuk dipakai pada hari ini. Sehingga wanita adalah pribadi yang sangat rajin bercermin. Sahabat seperjalanan, cermin itu memang tidak berdusta. Hanya ada satu saja yang kesalahan dalam cermin. Sewaktu kita mengangkat tangan kiri, maka di cermin itu adalah tangan kanan. Tapi selebihnya, cermin itu akan jujur menjelaskan itu siapa kita yang sesungguhnya. Kecuali ada cermin cembung. Nah, cermin cembung itu membuat kita semakin tinggi atau semakin pendek. Itu kita tahu dengan jelas. Kalau itu cermin cembung, ada juga cermin cekung. Kalau cekung yang saya tahu semakin pendek cembung, semakin badan kita tinggi. Jadi tidak proporsional. Tetapi yang dimaksud dengan bercermin adalah melihat diri kita masing-masing. Kita mengatakan pada ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Apa yang dimaksud dengan pekerjaannya sendiri? Kita melihat di dalam Galatia, memang ini adalah bagian yang disampaikan kepada jemaat di Galatia. Untuk mereka masing-masing menguji, baik Paulus sebagai rasul, baik jemaat-jemaat di Galatia, ada yang menjadi pimpinan gerejanya, gembalanya, atau kemudian jemaat biasanya. Semua harus menguji pekerjaannya sendiri, pekerjaannya masing-masing. Di dalam komunitas kita tahu dengan jelas, baik dalam rumah tangga sudah punya peran masing-masing, suami dengan tugasnya, istri dengan tugasnya, mertua dengan tugasnya, menantu dengan tugasnya, anak dengan tugasnya, orang tua dengan tugasnya. Di dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, masyarakat, setiap kita juga ada tugasnya masing-masing dalam rukun keluarga, rukun rumah tangga, atau rukun tetangga di RT RW setempat. Itu sudah ada tugas masing-masing. Bagaimana kemudian tukang buang sampah bangun pagi-pagi mengambil sampah kemudian membuangnya. Itu pekerjaan tukang sampah. Tetapi penjaga malam, maka dia akan bekerja dari malam hari sampai subuh untuk menjaga keamanan, melihat lingkungan. Setiap orang punya pekerjaannya masing-masing. Sahabat seperjalanan, Alkitab menjelaskan di dalam kehidupan kita, berhati-hatilah. Kita jangan terlalu mencampuri kehidupan orang lain, membicarakan pekerjaan orang lain, atau bahkan secara tidak sadar membanding-bandingkan. Baik membandingkan karena kelebihan orang lain yang membuat kita kemudian hanya berfokus kenapa saya tidak memiliki sebuah pencapaian yang lebih baik, yang lebih berhasil. Akhirnya kita meratapi diri sendiri, merasa diri kurang beruntung, merasa diri kurang layak, merasa diri kurang baik, maka pada saat itulah kita sedang mencela diri sendiri. Kita lebih banyak melihat orang lain, kelebihan orang lain. Masuklah ke dalam kondisi yang kurang baik, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak menghargai diri sendiri. Atau sewaktu kita kemudian melakukan segala sesuatu, kita melihat kelebihan diri sendiri, lalu melihat kekurangan orang lain, terus mengurusi pekerjaannya orang lain. Masuklah ke dalam dosa, kita menjadi orang yang memegahkan diri, menjadi orang yang sombong, lalu merendahkan orang lain.
Setiap kita masing-masing, pada ayat yang kelima dikatakan, setiap orang itu akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang akan bertanggung jawab atas kehidupannya pribadi masing-masing. Dan di hadapan Allah, kita dipanggil untuk terus mawas diri, mengoreksi diri, mengevaluasi diri, mengkritik diri sendiri, membuat diri sendiri bagaimana dari hari ke hari itu menjadi lebih baik. Tetapi tugas untuk mengkritik orang lain itu siogianya dijauhkan. Jangan sampai seperti renungan sahabat seperjalanan di kemarin di Jumat 8 Agustus. Kita menjadi orang yang suka menghakimi, membuat orang lain yang sudah jatuh, kemudian kita menimpakan tangga kepada dirinya, sehingga sudah jatuh tertimpa tangga. Tugas kita adalah bercermin berulang-ulang. Cermin itu tidak akan sewaktu ada cermin, maka cerminnya itu kemudian dihadapkan kepada orang lain. Cermin pasti akan berhadapan dengan kita. Dan cermin itu akan menolong siapa kita sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Dan biarlah ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Apa yang dimaksud dengan bermegah? Bermegah artinya kita boleh bersyukur. Makna bermegah di sini bersyukur. Kalau kita sudah melakukan yang baik, kita sudah memberikan yang terbaik buat Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi pertolongan Tuhan dan kita taat kepada pertolongan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang taat. Tuhan tunjukkan jalan kemana, kita tidak kemudian memilih jalan yang lain. Kalau Tuhan meminta kita kemudian membantu, menolong orang lain, lakukanlah. Kalau Tuhan meminta kita untuk berdiam diri, menjaga mulut kita, jangan sampai kemudian kita berbuat dosa dengan mulut kita, dengan cara menilai pekerjaan orang lain. Jadi pribadi yang terus bercermin berulang-ulang tentang siapa diri kita masing-masing, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita akan melihat pertumbuhan demi pertumbuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Karena kita rajin mengurusi diri sendiri. Sahabat seperjalanan, setiap kita punya kendaraan. Kita tidak akan mengurusi bukan kendaraan tetangga, tetapi kita mengurusi kendaraan kita sendiri. Supaya kendaraan kita tidak rusak, kendaraan kita juga perlu diservis berulang-ulang. Bagaimana kita memperlakukan juga seluruh kondisi keluarga yang ada dalam diri kita. Maka kita juga belajar untuk memperhatikan minimal diri sendiri. Tidak perlu mencampuri urusan rumah tangga orang lain, pekerjaan orang lain. Tetapi kita pertama mengurusi diri kita sendiri. Yang kedua mengurusi rumah tangga kita sendiri. Setiap rumah tangga punya ceritanya. Setiap rumah tangga punya kisahnya. Di balik tembok rumah itu ada kisahnya. Di balik tembok keluarga pun ada kisahnya. Berhentilah untuk menjadi orang yang menghakimi orang lain, menilai orang lain. Tetapi kita menjadi orang yang pandai bercermin berulang-ulang. Melihat diri kita, memperbaiki diri kita agar hidup kita makin hari makin baik, makin memuliakan Allah. Firman Tuhan berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Sahabat perjalanan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh memberkati kita dan membuat kita menjadi pribadi yang semakin berubah, bercermin berulang-ulang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.